adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah Bapa dan urapan yang sama Tuhan, sehingga Tuhan ketika benih firman-Mu ditaburkan Tuhan, adik-adik Tuhan boleh mengerti dan mereka Tuhan bisa melakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan kasih-Mu saja Bapak. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, setelah dalam nama katakan amin. Wah, keren sekali ya kalian. Kakak juga yakin nih adik-adik di rumah pasti juga punya semangat yang sama nih kayak Timi dan Kimi saat kalian memuji dan menyembah Tuhan. Oh iya, hari ini Kak Novita mau bagi firman ya. Kira-kira tentang apa Kak? Nah, hari ini Kak Novita mau membawakan firman Tuhan yang kita dapat lihat di Yohanes 5 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang belas kasihan Tuhan kepada orang yang lemah atau orang yang sakit di kolam Bethesda. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Aku jadi nggak sabar dengan ceritanya nih, Kak Novi. Kak Novi, belas kasihan itu apa sih? Nah, belas kasihan itu adalah rasa simpati atau rasa mengasihani kita kepada orang yang lemah adik-adik. Contohnya nih ya, Kak Novita mau kasih tahu. Contoh misalnya ada mama atau papa adik-adik yang sedang sakit. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Coba Kimi atau Timi bisa kasih tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Sedih Kak. Sedih ya? Ada nggak? Nangis. Oke, ada nggak yang bahagia kalau mama papanya sakit? Nah iya, itu adalah contohnya adik-adik. Jadi ketika kita melihat orang yang sakit atau orang yang lemah, kita memiliki hati yang kasihan, hati yang penuh dengan belas kasih. Sehingga ketika kita mempunyai hati yang penuh dengan belas kasih, pasti kita akan melakukan sesuatu supaya mama papa kita sembuh. Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Berdoa. Betul sekali Kimi. Wah, Kimi pintar ya. Kimi pasti sering datang sekolah minggu ya. Iya Kak. Ya, oke. Benar adik-adik. Pasti yang kita lakukan adalah berdoa. Karena ketika kita berdoa dengan penuh dengan belas kasihan, pasti kuasa Tuhan akan nyata. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dan melihat satu video tentang Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Yuk kita nonton yuk. Ayo. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta,
orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, adik-adik, tadi adik-adik udah lihat kan videonya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Betseda. Nah, adik-adik, di kolam Betseda itu gak hanya ada orang lumpuh, tetapi ada orang buta, ada orang kusta, terus ada orang apa lagi ya? Oh iya, ada orang yang tidak bisa berjalan, seperti tadi yang Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, adik-adik, pada waktu di kolam Betseda itu, Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan, memiliki rasa penuh dengan kasih, sehingga dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu, adik-adik. Nah, di sini siapa yang pengen mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan? Boleh angkat tangannya. Nah, puji Tuhan, adik-adik di rumah mau mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita sudah mempunyai belas kasihan, untuk mewujudkannya supaya belas kasihan itu menjadi nyata, kira-kira apa? Yang tadi Kimi dan Timi jawab, yaitu kita harus berdoa. Berdoanya tidak dengan main-main, tapi dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya deh, kuasa Tuhan yang akan melakukan mujizatnya itu. Bukan dengan kekuatan adik-adik, bukan dengan pengetahuan adik-adik, tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu kan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit
kalau di dalam kehidupan adik-adik pasti ada banyak persoalan, ada banyak kendala yang dihadapin kita ke depannya, seperti yang saat-saat ini bangsa kita hadapin, yaitu COVID-19. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama percaya, kita sama-sama berdoa supaya bangsa dan kota kita juga dapat mengalami kuasa mujizat dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang siap, boleh kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyiin lagu Mujizat Itu Nyata. Yuk bareng Kimi dan Timi ya. Ayo adik-adik semuanya siapin hati kita, lipat tangannya yuk, tutup matanya. Kita mau yakini, kita mau percayai kuasa Tuhan bakalan benar-benar nyata buat bangsa dan kota kita. Yuk biar kita kembali cepat-cepat berkumpul kembali di gereja untuk sekolah minggu. Oke, Kimi dan Timi? Ya kak, kami juga pengen kumpul sekolah minggu bareng teman-teman semuanya. Iya, kita udah kangen ya. Kangen banget kak. Kakak teman-teman semuanya. Iya, nanti kita bakalan cepet kumpul lagi. Yuk, kita mau angkat lagu puji yang tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat dilakukan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tangan yuk adik-adik, katakan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap adik-adik yang di rumah Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan kami semua hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh percaya Tuhan, kami boleh terus berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sakit, untuk setiap orang-orang yang lemah Tuhan, bahkan untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, maka mujizat-mujizat itu akan nyata Tuhan. Apa yang kami lihat gak mungkin Tuhan, tapi kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, hal itu akan menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan kota kami. Kami percaya pemulihan akan terjadi Tuhan atas kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap menerima hati yang penuh dengan belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap boleh sama-sama kita katakan amin. Hore. Nah adik-adik, satu lagi, kita punya ayat hafalan loh. Oh, ayat hafalan. Iya. Yeay. Nah sama seperti yang minggu lalu Kania boleh sampaikan ke adik-adik. Coba kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Ayo. Oh, aku tahu.
Yang hafal boleh langsung membaca, tapi kalau yang belum hafal boleh buka cepet Alkitabnya. Nih ya, aku buka nih ya, Filipi. Kakak buka ya. Ayo Filipi 4 ayat 5. Aku udah hafal loh, Kimi. Oke, mantap nih Dimi dan Kimi ya. Ayo adik-adik, udah dapat? Filipi 4 ayat 5. Siap? 3, 2, 1. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yeay. Oke, sekarang Kak Novita mau kasih gerakannya ya, biar adik-adik mungkin kalau lupa atau kalau nggak ingat bisa ikutin gerakan Kak Novita. Kimi dan Timi boleh liatin Kak Novita ya. Oke, siap ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke, sekali lagi ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke, adik-adik boleh hafalin. Dan nanti ketika kita ketemu lagi di gereja, kita boleh bersama-sama melakukan gerakan yang tadi ya, Kimi dan Timi. Oke, Kak. Siap. Oke, adik-adik, sampai kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita udah selesai untuk ibadah sekolah minggu hari ini ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Yuk sama-sama kita berdoa, liput tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun hanya secara online ya Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa terbebas dari virus corona dan virus corona segera pergi. Jadi kami bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Shalom untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Berkati juga buat gembala pembina kami ya Tuhan, Opa Niko dan keempat wakilnya, supaya bisa dapat dalam perlindungan Tuhan ya Tuhan. Berkati juga gembala rayon kami ya Tuhan, Pak Andi dan keempat wakilnya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati juga buat guru-guru dan anak kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya bisa dapat di dalam perlindungan Tuhan ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu bisa belajar di rumah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mengakhiri doa kami ya Tuhan, supaya kami bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kepada kita yang kedua kali, menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.